Halo semua, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan sharing kolam saya sendiri ya teman-teman. Kolam saya ini sudah running kurang lebih 1,5 tahun. Airnya bisa dikatakan sudah mature. Ikannya juga sehat, growth-nya bagus. Tapi yang jadi permasalahan, kolam saya ini sebetulnya mengalami tekor teman-teman. Tekornya di mana? Langsung saja kita lihat. Tekornya itu terletak di chamber pompa teman-teman. Itu kalian lihat pompanya bagian atas itu tidak terendam air. Nah, kok bisa kolam saya ini tekor? Akan saya sharingkan supaya kalian tidak mengalami hal yang serupa dengan saya. Pertama-tama kita bahas spek kolamnya dulu. Kolam saya ini panjangnya dari ujung sini sampai ujung sana 3 meter 25 cm. Sedangkan lebarnya dari sini sampai ujung sana 2 meter 75 cm. Untuk kedalamannya sendiri, yang di sudut ujung kolam ini dalamnya 1 meter, kemudian ke arah bottom drain itu 1 meter 25 cm. Bottom drainnya sendiri ada 2, yang satu yang ada gelembungnya ini, kemudian satu lagi bottom drain ada di situ di bawah waterfall dengan 1 skimmer. Pipanya menggunakan bottom drainnya 3 in, skimmernya ini kepalanya 4 in, pipanya ke bawah itu 2 in. Skimmernya antik ini, agak nyeleneh, ada di tengah, tapi sejauh ini cukup bagus kinerjanya. Kotoran dari sini didorong oleh gelembung, kemudian dari sana didorong oleh waterfall, jadi kotoran permukaan bisa tersedot ke tengah. Kemudian spek selanjutnya saya menggunakan 2 buah pompa. Yang pipa 2 in ini pompanya 12.000 liter per jam. Pompanya saya menggunakan merek Surumi, itu bikinan Jepang. Kemudian yang pompa satu lagi menggunakan pipa 1 in. Ini langsung saya keluarkan ke dinding kolam di sini. Itu 9.000 liter per jam. Saya menggunakan merek Sunsun bikinan Cina. Kondisi tekor ini saya alami waktu saya menggunakan pompa yang besar ini ya teman-teman, yang 12.000 liter per jam. Tapi kalau menggunakan pompa kecil ini tidak pernah mengalami tekor. Kedua pompa ini memang saya nyalakan bergantian. Kalau yang besar ini dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian malamnya bergantian dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi saya menggunakan pompa yang kecil. Ini low watt. Ini juga mungkin merupakan sebuah trik ya, supaya biaya listriknya bisa ditekan. Ada yang bilang perubahan flow rate itu tidak bagus untuk ikan, tapi ini sudah saya praktekkan, hasilnya juga lumayan. Kalau dapat ikan yang bagus, minimal sebulan bisa tumbuh 5 cm, itu minimal ya teman-teman. Sedangkan yang paling maksimal pernah saya alami 1 bulan itu ada yang 8-9 cm. Dengan catatan ikannya itu ukurannya masih di bawah 45. Tapi kalau sudah di atas 45, 50 itu biasanya memang menjadi agak lambat pertumbuhan ikan. Nah, kita lanjut lagi. Sebetulnya kalau dari flow rate pipa, ini kan saya bottom drainnya 2 menggunakan pipa 3 in. Itu sebetulnya flow rate-nya itu saya lihat di Google, 1 buah pipa 3 in
itu flow rate-nya 15.000 liter per jam. Nanti coba akan saya tampilkan tabelnya di sebelah kiri sini. Tabelnya itu satuannya dalam galon per jam ya teman-teman. Kalau mau dikonversi ke liter per jam, tinggal kalian kalikan 0,6. Kalau saya tidak salah ingat, pompa 3N itu flow rate-nya 25.600 galon per jam. Itu kemudian saya kalikan 0,6, hasilnya satu buah pipa 3In, yaitu 15.000 liter per jam. Jadi kan ini bottom drainnya ada dua, otomatis kita nggak usah bahas skimmernya, karena dari dua buah bottom drain saja itu aliran ke chamber satunya sudah 30.000 liter per jam, yang mana itu lebih besar daripada pompa ini. Pompa ini kan yang besar saya 12.000 liter per jam, sedangkan masuknya 30.000 liter per jam. Seharusnya dengan dua buah bottom drain itu sudah bisa menyuplai supaya chamber pompa tidak tekor. Tapi kok bisa tekor, akan saya bongkar ya teman-teman. Permasalahannya di sini teman-teman. Ini chamber 1 ke chamber 2, dia memakai sistem leher angsa menggunakan pipa. Tapi ini celakanya pipanya ini saya salah perhitungan teman-teman. Dan pipanya itu saya masukkan di dalam cor. Ini cor ya teman-teman. Nah ini kelihatan pipanya itu masuk di dalam cor semua. Pipanya ini 2In kali 4, tapi rupanya ini salah saya perhitungannya. Nah itu pipanya kelihatan di dalam cor semua. Ini di chamber 6 saja pipanya sudah tidak terendam 1/4 bagian. Akibatnya di chamber pompa ini tekor. Mungkin leher angsa tidak masalah ya teman-teman, kalau kalian pipanya itu tidak di dalam cor. Kalau pipanya kelihatan itu saya lihat bisa dipotong, disesuaikan dengan level air di masing-masing chamber, disetting supaya di chamber pompa tidak tekor. Tapi ini karena sudah di dalam cor, mau tidak mau dalam waktu dekat ini akan saya bongkar ya teman-teman. Akan saya ganti ke model double wall menggunakan granit seperti di kolam saya yang satu lagi. Untuk cara pembuatannya nanti akan saya letakkan di atas ini linknya. Kalian simak aja di situ kalau pengen tahu caranya. Nah kondisi tekor ini sudah saya biarkan seperti ini selama 1,5 tahun. Dan ini pun sudah saya akali ya teman-teman. Kalau tidak saya akali itu pompanya itu tidak terendam air. Akibatnya kalau pompa celup tapi tidak terendam air, itu motornya itu akan panas ya teman-teman. Sebab air itu juga berfungsi sebagai pendingin motor itu sendiri. Kalau tidak terendam air, akibatnya pompa itu akan umurnya mungkin akan lebih pendek ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang sudah terlanjur mengalami seperti saya, cara mengakalinya akan saya bongkar. Cara mengakalinya sebetulnya konsepnya simpel ya teman-teman. Ini air dari kolam disedot langsung ke chamber pompa. Nah bagaimana menyedotnya? Ini saya menggunakan jalur pipa 1In ya teman-teman. Yang tadi untuk pompa malam 9.000 liter per jam. Ini saya keluarkan di sini, ini nyedot teman-teman posisinya. Ini kalau saya ambil, kalian dengar itu suaranya, ada pusarannya. Ini nyedot ya teman-teman. Ini memang saya bikin seperti ini supaya ikan tidak tersedot. Kasihan kalau ikannya kesedot. Jadi ini air langsung tersedot ke sini teman-teman, supaya tidak tekor. Coba kalau kita putuskan sedotannya, nanti bisa kalian lihat kondisinya seperti apa. Sebetulnya cara menyedot seperti ini itu
juga kurang bagus ya teman-teman. Sebab itu kan sebetulnya air di situ kotor. Masuk ke sini tersedot karena vakum, kemudian dipompa lagi ke waterfall. Akibatnya di waterfall sana itu kondisinya biasanya banyak ampasnya teman-teman. Nah, itu kalian lihat di bawah. Itu sudah mulai sampai ke dasar ya. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nanti kalau sudah asat istilahnya, dia pompanya suaranya akan berbeda. Suaranya itu seperti ngorok pompanya. Kita tunggu ya supaya teman-teman bisa lihat. Dasarnya sudah terlihat itu. Nah, itu suaranya sudah ngorok teman-teman. Kalau ngorok seperti ini akibatnya itu kalian lihat waterfallnya jadi alirannya kecil, tidak rata. Dan akibatnya pompanya ini karena tidak didinginkan, dia akan umurnya mungkin lebih pendek. Nah, cara mengembalikannya bagaimana teman-teman? Triknya tadi itu, ini pompanya saya matikan dulu yang besar. Sebab kalau sudah tekor seperti itu tidak bisa hanya dengan membalikkan ini kembali nyedot ya teman-teman, karena kondisinya sudah tidak vakum. Nah, cara bikin vakum supaya bisa nyedot kembali akan saya tunjukkan di sini. Kita tunggu sampai kurang lebih setengah kedalaman chamber ya teman-teman. Ini sudah setengah airnya. Ini kemudian akan saya turunkan dulu supaya bisa berfungsi. Kemudian ini pompa yang 12.000 saya hidupkan lagi. Ini baru ngisi waterfall ya teman-teman. Ini yang kecil pompa 9.000 juga saya hidupkan. Ini sudah hidup seperti ini. Langkah selanjutnya ini yang pompa 9.000 saya cabut, sehingga alirannya itu dapat berbalik teman-teman. Ini kalau sudah dicabut, itu juga waterfall sudah jalan. Ini akan nyedot kembali. Itu kalian lihat ada pusarannya itu di bawah. Ini pompa sudah saya matikan, vakum, kemudian dia alirannya berbalik ke sini teman-teman, sehingga di chamber pompa ini tidak tekor. Buat teman-teman yang mungkin mengalami seperti saya, cara mengakalinya seperti itu. Cuma ya mungkin kalau kalian sudah ada waktu mungkin, atau mungkin sudah ada dana, ada baiknya dibongkar. Karena kalau kasusnya seperti saya kan yang salah itu perhitungan pipa ini ya teman-teman. Jadi mau tidak mau dibongkar kalau kasusnya seperti saya. Sudah kita lihat ini normal ya teman-teman. Dia akan stay di situ terus.
level airnya. Nah, akibatnya ini teman-teman, jika kalian melakukan sedot seperti itu, nanti di sini akan, di bawahnya itu, di dasarnya banyak ampasnya. Mungkin ya 2 minggu sekali dibersihkan masih bisa. Nyatanya juga sudah jalan 1,5 tahun, ikannya juga paling sakit 2 kali lah 1,5 tahun itu. Selebihnya sehat dan growth-nya bagus. Mungkin sekian ya teman-teman sharing dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video saya ya teman-teman. Oke, see you.